hasil turunan dari flavonoid ya. Kalau kemarin dilihat dari proses pembentukannya dari metabolit primer kemudian menjadi sebuah metabolit sekunder, dari ada terpenoid dan alkaloid, kemudian turun kembali menjadi senyawa fenolik yang besar, kemudian fenolik turun lagi menjadi banyak sekali senyawa termasuk metabolit sekunder flavonoid, dan turunan terakhirnya di sini ada suatu senyawa namanya tanin ya. Kalau kita lihat dari gambar senyawa ini kira-kira apa yang paling banyak dari suatu fungsi fenolik kira-kira? Kalau dari strukturnya kita bisa melihat di sini banyak sekali polifenol, ya banyak fenol di sini. Ya, ini suatu polifenol, tapi banyak sekali polifenol. Ya, jadi senyawa dari tanin ini adalah suatu polifenol atau tersusun dari banyak sekali fenolik. Makanya dia termasuk dari golongan fenol, di mana di sini juga dia berpotongan mirip seperti di propanoid kemarin. Ya, di mana di sini juga ada struktur seperti ini yang namanya ini adalah struktur dari gula. Nanti ini akan dibahas lagi tentang macam-macam namanya glikosida ya, senyawa glikosida. Jadi secara umum tanin seperti ini adalah yang banyak sekali polifenol atau fenol, jadi disebutnya lebih dari 2, yaitu polifenol yang mengikat dengan gugus gula yang nanti bisa disebut glikosida. Nanti akan dibahas di pertemuan lain tentang senyawa-senyawa glikosida, tetapi dasar umumnya kita harus telah mengetahui hampir keseluruhan metabolit sekunder. Nanti ada bagian dari namanya glikon, ada yang namanya aglikon, tetapi aglikon itu adalah semua golongan senyawa dari metabolit sekunder. Nanti kita akan bahas. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi dari struktur bahwa tanin adalah polifenol yang tersebar dalam dunia tumbuhan, terutama di jaringan kayu seperti kulit batang dan jaringan lain seperti buah dan daun. Tetapi paling banyak tersebar itu sebenarnya di kulit batang. Ya, di jaringan-jaringan kayu dia lebih banyak. Kemudian tanin terkondensasi lebih banyak dijumpai di kulit batang, sedangkan yang terhidrolisis lebih banyak terdapat di buah yang belum matang. Ya, jadi tanin ini nanti ada 2 klasifikasi, ada yang terkondensasi, ada yang terhidrolisis. Kalau terkondensasi nanti kita akan bahas itu seperti apa. Yang pasti kalau yang terkondensasi dia lebih banyak ditemukannya di kulit batang atau di jaringan kayu. Kalau yang hidrolisis di buah yang belum matang. Sehingga biasanya tanin ini merupakan kumpulan senyawa organik amorf yang bersifat asam, mempunyai rasa yang agak sepat. Sepat itu seperti masam, tetapi dia agak kelat ya, agak kelat. Biasanya sebutnya kelat atau sepat. Bukan ikan ya, bukan ikan sepat, tetapi ini rasa sepat. Seperti kita bahkan salak yang belum matang. Jadi dia ada masamnya, tetapi dia lebih kering jika bersentuhan dengan indera pengecap ya, dengan mulut atau dengan lidah. Jadi karena dia punya ciri khas yang seperti ini. Jadi tanin biasanya kalau pada buah berarti punya sifat kelat atau sepat, ataupun mungkin pada kulit batang mungkin dari teksturnya dia sangat kelat, atau jika kulit batang itu dikecap dirasai oleh lidah mungkin punya sensasi sepat atau kelat itu. Kemudian ditemukan dalam banyak tumbuhan, terus digunakan sebagai obat-obatan, bahan penyamak, kemudian bahan pembuat tinta atau bahan pewarna lainnya. Jadi dalam kelompok tanaman, tanin ini
ada pada akasia, ada Burgeria, ada gambir, ada nyiri, kesambi, terus ada ketapang, pinang, sampai rhizopora maupun pilang. Ya, jadi macam-macam kelompok taninya ya. Kita lihat, nah ini mungkin sudah jadi tradisi mungkin di beberapa daerah di Indonesia bahwa pinang yang dikunyah ini punya rasa seperti mungkin dari kalian ada yang pernah mengkonsumsi pinang mungkin bisa tahu sensasi dari rasa sepat dari pinang, buah pinang ya, dari buah pinang, dan juga dia memberikan warna. Nah ini juga salah satu contoh dari senyawa tanin dari alam pinang. Kemudian ada kulit akasia dan gambir, daun gambir, di mana daun gambir ada bunga-bunganya yang digunakan sebagai zat pewarna juga. Kalau akasia ini dimanfaatkan adalah dermisnya atau bagian dari menjadi kertas ya, menjadi polimer kertas. Jadi kalau tadi ada namanya yang terkondensasi di kulit batang, ini masuk terkondensasi dari hidrolisis, mungkin tadi masuknya yang di buah-buahan yang memberi warna ya. Kemudian ada Burgeria dan Rhizopora merupakan bakau-bakauan ya, jenis-jenis bakau. Yang ini yang dimanfaatkan adalah akar ataupun kulit batangnya dari jaringan kayunya. Kemudian ada kesambi juga, buahnya juga dimanfaatkan. Kemudian ada ketapang, ya, buah ketapang juga. Daun ketapang ini kalau lagi ikutin yang viral mungkin ikan cupang ya, dari daun ketapang yang memberikan warna merah ya kalau kita rendam dengan daun ketapang. Itu juga merupakan tanin yang dominan. Kemudian ada teh dan kulit manggis. Ya, nanti ini ada hubungannya, kita akan membahas tentang aktivitas biologis dari tanin karena dia punya banyak sekali gugus fenol, di mana secara umum senyawa-senyawa fenol itu punya aktivitas antioksidan tadi karena dia banyak sekali disusun dengan senyawa-senyawa fenol. Di sini kulit manggis maupun teh sudah banyak terbukti memiliki aktivitas antioksidan yang baik ya. Di sini ada namanya sifat umum dari tanin ya. Sifat umum dari tanin, dia mampu menyambung silangkan protein ya, menyambung silangkan protein sehingga dapat mencegah serangan bakteri dan jamur atau sebagai penyamak kulit ya. Jadi tanin ini juga banyak digunakan untuk proteksi kulit ya, kulit. Jadi dia dapat bereaksi dan mengikat secara adisi dengan protein. Jadi punya efek yaitu sebagai zat penyamak kulit. Kemudian dapat bereaksi dengan protein membentuk kopolimer yang tidak larut dalam air. Jadi dia bisa menjadi bahan dari jaringan kayu. Ini adalah sifat-sifat dari jaringan kayu. Jadi dia kopolimer, nanti berbentuk dimer, kemudian mengeras menjadi suatu polimer baru, seperti kertas contohnya ya. Jadi ada beberapa kertas yang terbuat dari ini. Kemudian ada sifat adistrigen dari tanin yang memberikan rasa kelat atau sepat. Jadi nama biasanya kalau istilah dari suatu buah yang kelat dan sepat disebutnya adistrigen. Kemudian kalau secara kimianya, karena tadi dilihat dari banyaknya polifenol, kemudian ada berkaitan dengan gula, struktur utamanya, terus dari banyak fenol, maka efektivitas ikatan tergantung dari berat molekul dan struktur tanin. Jadi biasanya berat molekul atau BM ini dia lebih dari 1000. Jadi tetapi ada juga tanin yang kurang dari 1000. Itu contohnya disebutnya pseudotanin atau tanin semu
Contohnya adalah senyawanya ada asam malat dan katekin, tetapi juga masih dalam bentuk tanin ya, dalam bentuk secara besar adalah termasuk fenolik. Sifat fisika, sifat kimia. Sifat fisika untuk suatu metabolit sekunder itu berpengaruh terhadap penampilan fisik. Jadi penampilan fisik, kemudian wujudnya, apakah dia akan berbentuk seperti apa, itu tergantung dari sifat fisik. Kalau sifat kimia biasanya adalah perantara dari sifat fisik. Jadi dengan adanya sifat kimia dari suatu senyawa, dia akan menentukan bagaimana fisiknya akan terbentuk seperti itu. Jadi biasanya untuk mempelajari sifat fisik dan kimia, itu yang paling mudah untuk sifat kimia diidentifikasi adalah aktivitas biologisnya. Apakah dia punya kemampuan secara struktur kimia untuk memberikan aktivitas. Kalau sifat fisik dari suatu tanin, jika dilarutkan dalam air, dia akan membentuk koloid dan membentuk rasa asam atau sulfat ya. Dia akan berbentuk koloid, bukan encer seperti air pada umumnya, tapi dia agak semi solid biasa. Kemudian jika tanin ini dicampurkan dengan alkaloid dan gelatin, akan terjadi endapan karena alkaloid tadi alkaloid kan punya ciri khas dia mengikat N ya, atom N ya, basa nitrogen disebutnya, basa nitrogen. Dan gelatin ini tersusun dari asam amino atau protein-protein, di mana memang protein berikatan dengan amida atau atom N. Jadi jika dia bereaksi dengan atom N, dia akan merubah endapan. Jadi dalam cairan ada suatu padatan yang tidak terlarut dalam suatu cairan, nah itu endapannya. Biasa kalau dilakukan sentrifuge terpisahkan, dia berupa gugus-gugus protein, jadi menjadi asam amino jika ditambahkan alkaloid maupun gelatin. Secara fisik dia tidak bisa mengkristal. Mengkristal itu misalnya dia berbentuk menjadi serbuk, amorf, tidak berwarna, tidak berbau, itu dia mengkristal. Dia tidak bisa karena mungkin sifatnya yang polifenol tadi, dia sukar mengkristal karena banyaknya polifenol, adanya gugus aromatik di situ mengakibatkan aromanya sangat kuat biasanya. Terus mengendapkan protein dari larutannya dan bersenyawa dengan protein tersebut sehingga tidak terpengaruhi oleh enzim proteolitik. Jadi kalau dia sudah menjadi endapan yang hasil dari campuran alkaloid ataupun gelatin atau asam amino lain, dia tidak berpengaruh pada enzim proteolitik. Kemudian sifat kimia, ya. Sifat kimia karena tadi kita sebutnya dia polifenol. Tadi saya juga sudah sebutkan kenapa dia sukar mengkristal, karena dia banyak sekali tersusun dari banyak fenolik ya, atau fenol, di mana ada benzen dengan hidroksi, ikatan hidroksi atau OH, sehingga dia aromatis sekali, kemudian dan sangat mudah menguap akibat adanya hidroksi. Jadi dia aromanya kuat, terus warnanya pun kuat. Kemudian tanin dapat diidentifikasi dengan kromatografi ya. Bukan kromatografi, banyak ada KLT, banyak ada HPLC, ada kolom dan lain-lain, ataupun sistem kromatografi lainnya. Pasti karena dia berwarna, jadi dia dapat diidentifikasi dengan macam-macam kromatografi yang mungkin dipelajari di pemisahan dan analisis kimia. Kemudian senyawa fenol dari tanin punya aksi adrigensia, rasa kelat tadi, antiseptik dan pemberi warna. Ini secara umum, tetapi banyak sekali secara kimia tanin ini digunakan untuk berbagai macam pengobatan lainnya atau aktivitas lainnya. Ya, salah satunya juga dia penolak herbivora. Ini adalah fungsi dari untuk tanamannya. Kemudian sebagai metal ion chelator, ada juga sebagai protein precipitating agent, kemudian antioksidan alami, anti kanker, mutagenik, mikroba dan diare, antidiabetik ataupun pewarna
coklat, memberi warna coklat. Ya. Di sini membahas tentang aktivitas yang dimiliki atau peran biologis yang kompleks dari tanin. Jadi tanin tadi sangat kompleks, mulai dari pengendapan protein. Jadi dia jika direaksikan dengan protein mengendap, kemudian dia punya pengkelat logam atau punya rasa kelat tadi, ya, sehingga dia mudah diidentifikasi sebagai misalnya sebagai pangan. Apakah dia bisa mengendapkan protein atau bisa memisahkan protein bagi tubuh, atau mungkin pengkelat logam, pemisah logam. Juga tadi ada, kalau secara non biologisnya ada sebagai bahan baku produk lain seperti kertas atau zat warna. Tapi yang paling banyak digunakan adalah aktivitas antioksidannya, seperti contoh tadi yang sudah jadi produk sangat terkenal dan sempat digadung-gadungkan antioksidan paling baik, yaitu kulit manggis, ya. Kulit manggis memang karena dia tersusun oleh banyak fenol atau gugus polifenol, jadi aktivitas utama yang paling baik dari tanin adalah antioksidan. Sama halnya seperti fenolik lainnya. Oke, kita akan lanjut ke penggolongan tanin tumbuhan, ya. Penggolongan tanin tumbuhan, tadi di awal saya sudah sampaikan yang terhidrolisis itu apa, yang terkondensasi itu apa, ya. Di sini kita akan melihat bagaimana perubahan secara kimianya dan pembentukan senyawanya seperti apa dari tanin hidrolisis. Apa yang membedakan? Kenapa disebut terhidrolisis? Kenapa disebut terkondensasi? Sebelumnya saya mau tanya, terhidrolisis tahu kan apa terhidrolisis? Tahu, Pak. Terhidrolisis apa kira-kira? Satu orang aja yang jawab. Izin menjawab, Pak. Kalau terhidrolisis itu bereaksinya ion dari sisa basa lemah atau asam lemah, di mana secara singkatnya apa? Hidro ada lisis, terdiri dari dua suku kata nih, ada hidro dan lisis. Kira-kira apa itu? Bereaksi dengan air. Pemecahan air, ya, Pak? Ya, pemecahan air, betul. Jadi dia mampu memecah hidrolisis kan. Ada glikolisis, pemecahan gula. Lisis ini kan pecah, hidronya air. Jadi pemecahan hidro. Kalau kondensasi kira-kira apa ini? Kalau kondensasi? Pengembunan, ya, Pak, biasanya. Pengembunan itu hasil dari proses apa? Didinginkan, dipanaskan, dibekukan? Ayo, apa kondensasi? Ini anak SD tahu loh, anak SD tahu. Masa udah kuliah anak tahu? Izin menjawab, Pak. Izin menjawab, Pak. Ya. Kondensasi itu perubahan wujud dari gas ke cair, Pak. Jadi uap itu didinginkan kemudian. Terlalu kecil suaranya, siapa yang jawab? Kecil banget suaranya. Tes. Bentar, Pak. Tes, Pak, apakah sudah terdengar, Pak? Masih kecil sih, tapi coba aja. Jadi kondensasi itu perubahan wujud gas ke cair, Pak, di mana prosesnya itu uap didinginkan kemudian menjadi air, Pak.
Dari air menjadi air lagi. Dari gas, Pak. Oh, dari gas. Ada yang punya jawaban lain terkondensasi? Yang pasti dua wujudnya ini kita sepakati cair ya kan? Iya, Pak. Berupa cairan. Yang satu hasil pemecahan, apakah pemecahan ini menjadi cair atau tidak, ya kan? Bisa jadi koloid tadi. Tadi sudah disampaikan banyak ada kalau dia bereaksikan dengan protein, lalu sudah ada gambaran mana yang terhidrolisis, mana yang terkondensasi. Bentar ya. Jadi di sini tanin terhidrolisis. Ini terbentuk dari esterifikasi gula. Misalnya glukosa dengan asam fenolat sederhana. Ya, teresterifikasi. Teresterifikasi, ada yang tahu teresterifikasi? Jadi ada penambahan gugus ester ya, namun gugus ester antara gula ya dengan asam fenolat. Jadi karena dia satu kesatuan besar dari fenolik. Kemudian kemarin sudah dibahas juga tentang beberapa macam senyawa fenolik. Tanin terhidrolisis ini termasuk adalah perpaduan antara asam fenolat dengan esterifikasi gula. Sehingga tanin ini dapat dihidrolisis oleh asam atau enzim. Ya, jadi ada hubungannya tadi dengan protein, ya, protein. Jadi tanin ini biasa berbentuk senyawa amorf yang higroskopis, kemudian punya warna coklat kekuningan yang larut dalam air, terutama air panas, karena ada pemecahan dari gugus-gugus hidroksi. Yang gugus hidroksinya itu gimana pecah karena ada pemanasan tadi. Tanin ini juga larut setidaknya sampai batas tertentu, misalnya larut organik polar, tetapi tidak larut dalam pola organik non-polar. Jadi benzen, kloroform, N-heksan, petroleum ether yang biasanya digunakan sebagai pelarut organik non-polar untuk menarik senyawa-senyawa yang punya kandungan minyak seperti terpenoid, harusnya tidak larut pada tanin terhidrolisis. Jika memang menemukan katanya ini tanin tapi masih larut dalam larut non-polar, berarti ini bukan termasuk tanin terhidrolisis. Ya, ada dua tipe tanin terhidrolisis. Ada namanya galotanin, ada namanya elagitanin. Ya, strukturnya ada di sebelah kanan ini. Di sini coba kita lihat pengertian dari galotanin. Ada ester asam galat dengan glukosa. Kalau elagitanin ada namanya asam heksahidroksidivenat dengan glukosa. Berarti yang membedakan antara kedua ini adalah yang satu ester, yang satu merupakan asam. Ya. Jadi tadi disebutkan ini bisa terhidrolisis dengan penambahan asam ataupun enzim ya. Enzim dimana di sini ada ester. Kalau kita lihat nih di sini nih ada ester, atau biasanya kita sebut ada ester, ada karboksilat di sini. Ya kan? Di sini ada gula, glukosa. Di sini
suatu fenolnya. Ya. Jadi ada di sini ditemukan ester asam galat, di sini ditemukan glukosa, dan ini tetap ada fenolnya. Ya. Kalau di L-getanin ada namanya hexahidroksibifenat. Kita lihat dulu mana gulanya. Ini gulanya. Ini gulanya. Kalau heksa itu berapa? Kalau cuma heksa tuh harus ada berapa hidro berarti di situ? Heksa, kalau meta, eta, buta, 6 ya, Pak? apa? Ya? 6. Ya, 6. Berarti harus ada 6 hidroksi. Oke, kita hidroksinya dulu. Sini kita hitung ada gugus OH-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kemudian di sini sebutnya difenat. Ya, ada difenat. Difenat itu berarti dianggapnya adalah, ini karena bukan nama UPAP, ada 2 fenol atau fenolat disebutnya. Disingkat fenat atau asam fenolat. Jadi ini yang tadi terdiri dari asam fenolat dengan glukosa yang namanya L-getanin. Ini adalah asamnya. Ini adalah fenolatnya. Ada 2 asam dengan fenolnya disebut difenat. Ya. Jadi perbedaannya lebih dari sifatnya, perbedaannya akan lebih polar L-getanin dibandingkan galotanin. Ya, akan mudah terhidrolisis, yaitu adalah L-getanin karena terlalu banyak hidroksi dibandingkan galotanin tadi. Kalau di sini galotanin hanya ada 3 hidroksi, 1 gula dan 1 asam. Sedangkan di sini ada 7 dan ada 2 asam fenolat di sini, ya. Ya kan, berarti lebih berwarna, lebih mudah terhidrolisis oleh dilakukan hidrolisis. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, banyak sekali turunan-turunan dari L-getanin, ya. Nah, ini seperti ini. Ini juga masih ada L-getaninnya, ada gula di sini. Ini struktur utama L-getanin, tapi dia banyak L-getanin. Ini L-getanin, ini juga L-getanin, ini juga, ya, ini banyak sekali OH. Ini juga bisa disebut dari sini ke sini L-getanin. Ini juga, ya, jadi sangat banyak L-getanin di sini terikat. Terus ada juga namanya pendulagin, ya, di mana ada tetap merupakan turunan dari L-getanin, ini juga L-getanin. Terlihat dari hidroksinya ada 2 L-getanin dengan mengikat, di antaranya adalah gula. Nanti ini akan kita pelajari apa namanya, apakah glikosida apa, nanti di tentang senyawa glikosida. Ini juga sama, merupakan galotanin, ya. Ini galotanin. Kalau ini galotanin, ya kan, ini galotanin, ini galotanin. Terus sebutnya asam tanik, ya, disebut, merupakan galotanin. Ini ada juga nama populernya namanya Chinese galotanin. Ya. Kalau ini merupakan eliga dan ini tanin. Kecuali kalau dia bisa disebut L-getanin kalau ini begini menyambung, tapi kan ini enggak, dia masing-masing. Jadi ini susuran dari galotanin, ini merupakan susuran dari L-getanin. Kemudian di sini lanjut terkondensasi. Ya. Nama lain dari tanin terkondensasi namanya proantosianidin. Ya. Ada kemarin antosianin, ini proantosianidin, ya, yang merupakan senyawa kondensasi dari katekin atau suatu flavon 3OL atau galokatekin disebutnya. Sebutnya galokatekin yang berbentuk suatu oligomer lebih tinggi. Jadi senyawa terkondensasi yang harus diketahui itu adalah namanya katekin.
Ya, merupakan flavolan, merupakan tanin terkondensasi yang berbentuk trimeric dari katekin. Ya, umumnya 2-21 flavonon yang berikatan dengan ikatan karbon. Jadi ada suatu flavonon yang berikatan dengan karbon. Ya. Seperti apa? Biar lebih jelas mungkin kita lihat. Nah, ini dulu. Nah, ini yang disebut tadi proantosianin. Proantosianin tadi di sini disebutkan ada trimeric dari katekin. Nah, ini adalah katekin atau disebutnya flavonol ya. Flavonol ada flavonol 3OL, dia ada di posisi nomor 3 dari suatu senyawa. Ini kan kalau dalam flavonoid namanya C6, C3, terutamanya C6. Penomoran atomnya dari sini ya, 1, 2, 3. Ini 3OL-nya. Ini merupakan suatu katekin dari flavonol. Kemudian yang disebut proantosianin itu ada namanya penambahan fluorogusinol dari hasil nukleofilik ya, dari suatu reaksi nukleofilik ini. Kalau secara umum ini akan berikatan menjadi protoantosianin atau namanya epikatekin karena ada kondensasi H ya. H ini adalah hasil kondensasinya. Penambahan H di sini ini adalah hasil kondensasi di mana H ini ada bebas di udara ya. Hidrogen di udara itu kan ada hidrogen, oksigen, nitrogen. Yang paling banyak adalah hidrogen. Oksigen juga banyak, tetapi lebih banyak hidrogen di udara. Dari hasil kondensasinya ini ada penambahan H di sini, sehingga dia ini yang disebut terkondensasi. Jadi ada banyak sekali flavonol. Ada trikatekin. Ini adalah katekin flavonol. Ini ada trikatekin. Ini 1, ini 2, ini 3 akibat dari kondensasi penambahan H+. Ya, jadi perubahan dari yang disebut kondensasi itu dari gas menjadi cair, inilah karena ada dia terkondensasi dengan bantuan atom H yang ada di alam. Jadi terkondensasi menjadi cairan. Biasa bentuknya akan lebih selain bentuknya berwarna karena banyak aromatik, kemudian ada warna dan juga berbau, dia juga biasanya lebih dingin dibandingkan yang hasil terhidrolisis. Dia dalam suhu dingin masih bisa terhidrolisis, tidak harus menggunakan air panas. Nah, ini contoh-contohnya, ini yang 2 katekin, ini yang 3 katekin, ini ada katekin 1 berikatan dengan senyawa lain, akhirnya punya nama lain, ini juga ada 1 katekin dengan nama lain. Intinya yang terkondensasi adalah merupakan senyawa katekin ya. Minimal punya trimeric katekin dan mengikatkan dengan banyak hidrokarbon atau CH tadi. Oke, lanjut di biosintesa tanin. Jadi pembentukan senyawa tanin sudah disampaikan bahwa fenolik terbentuk dari jalur asam sikimat yang biasanya disebut juga jalur flavonoid, atau jalur ini merupakan pembentukan senyawa golongan fenol seperti isoflavon, kumarin, lignin, asam amino, dan aromatik. Kemudian untuk tanin biasanya terbentuknya dari asam galat tadi ya. Asam galat yang dimulai dari asam sikimat melalui 3 hidroksisikimat yang diikuti dari ada proses dehidrasi, enolasi, dan dehidrogenisasi dan enolasi. Tergantung dari bentuknya. Coba kita lihat. Ada ada penambahan sikimat. Sikimat ini beda dengan OH. Kemudian ada glikolitik. Ada COH di sini. Jika ditambahkan akan menjadi sebuah kalkon seperti ini, membentuk menjadi antosianin sampai ke protosianin. Biasanya produk akhir dari tanin ini
merupakan biosintesis dari katekin tadi, ya. Katekin yang kita sepakati, ini katekin seperti ini, katekin seperti ini. Nah, ini katekin nih, ada OH di 3, ini katekin. Bukan. Katekin dari sini adalah pembentukan dari suatu tanin, turun sampai menjadi protoantosianin. Ini adalah pembentukan biosintesis katekin flavonoid untuk tanin terkondensasi, ya. Kemudian setelah mencari dengan melihat seluruh sifatnya, kemudian dari yang terhidrolisis maupun terkondensasi, dari strukturnya kita melihat banyak sekali polifenol, kemudian susul dari katekin-katekin yang merupakan plafon 3OL, ya bisa disimpulkan bahwa proses ekstraksinya lebih spesifik, dia akan menggunakan larut polar, ya. Larut polar air, alkohol yang merupakan formasi etanol, metanol maupun aseton. Kemudian untuk identifikasinya hampir mirip dengan yang dilakukan pada fenolik, tetap menggunakan FeSL3, tetapi kalau klasifikasinya akan berbeda jika terhidrolisis itu berwarna apa, terkondensasi berwarna apa, berdasarkan sifatnya tadi. Kemudian gelatin, kalau dengan gelatin dia akan berendapkan karena ada asam dan ada gugus-gugus dari asam amino, ya, di endapan. Kemudian menggunakan Prussian blue, ini jarang digunakan sini, atau menggunakan sinar UV pendek, ya. Biasanya bercaknya gelap, warnanya diperjelas dengan penambahan polin untuk pengukuran kadar fenolik. Kalau untuk kromatografi, menggunakan kolom 1 atau 2 arah HPLC, tetapi fase geraknya harus yang dominan polar, ya, seperti air, metanol, dan atau aseton nitrogen. Ya, jadi kromatografinya menggunakan fase-fase polar. Terus untuk yang lebih spesifik melihat identifikasi tanin terkondensasi, jaringan tumbuhan jadi masih berbentuk simplisia untuk tumbuhan dalam HCl 2M dididihkan sampai kemudian berubah menjadi warna merah. Contohnya tadi banyak ada pinang, apalagi ketapang. Nah, makanya tadi di awal disebut kalau terkondensasi lebih banyak di tanaman atau buah-buahan. Kalau yang hidrolisis tadi lebih banyak di jaringan kayu. Ya. Kemudian untuk ekstraksi bisa menggunakan amil alkohol atau butanol, ini masih polar, terus dipekatkan di plat KLT, kemudian diidentifikasi menggunakan pelargonin, cyanidin, dan delphinin ini, taman dan lain-lainnya, ya. Atau bisa menggunakan reaksi sintesis yang sudah ada, leoantosianin, karena tadi dia merupakan maksudnya prontoantosianin. Antosianin itu punya ciri khas pasti memberi warna, dia bisa pekat merah ataupun biru yang lebih pekat. Ya, misalnya seperti ini nih, kalau ada tanin untuk dikuantitasi biasanya menggunakan titrimetri, terus menggunakan titraksi tanin menggunakan KMNO4, kemudian dengan indikator larutan, kemudian nanti perubahan warnanya biru menjadi kuning. Pernah melakukan titrasi kan biasanya dari bening menjadi pink kalau untuk senyawa-senyawa sintesis. Nah, kalau untuk tanin ke titrasi dia awalnya biru, lama-kelamaan jika ditambah dengan indikatornya dia berubah menjadi kuning terang. Kalau gravimetri biasanya berbentuk endapan sempurna jika memang direaksikan dengan pensusun asam amino atau asam-asam lain ataupun protein. Kemudian dengan spektrofotometri ada namanya ke kadar setara asam tanat. Nah, ini sudah mengendapkan antara darah dengan protein, ya. Di darah manusia, darah segar diencerkan, kemudian dipisahkan, endapannya diambil, kemudian diukur. Biasanya ini diukur untuk misalnya konsumsi tanin
yang masuk ke dalam tubuh ya. Seperti itu. Ada juga untuk pengukuran kadar protosianin dari suatu ekstraksi. Jadi hasil ekstraksi dari butanol akan membentuk monomer, kemudian diukur bisa dengan lampu UV dari rentang 546 sampai ke 560 yang memberikan warna. Ini biasanya dilihat dari gelombang elektromagnetik. Jadi pembagian warnanya untuk warna merah itu di wilayah 500-an sampai 550 lah. Kemudian kalau katekin kalau dihitung sebagai katekin, ekstrak tanin itu bisa direaksikan dengan 10% vanilin dalam etanol 90% dan HCl pekat. Kemudian dihangatkan, kemudian diukur menggunakan pembanding. Misalnya ini untuk mengukur kandungan katekin. Biasanya kalau ingin mengukur kandungan atau kadar dari suatu tanin, yang digunakan adalah katekin karena yang bermanfaat dari tanaman atau tumbuhan yang memberi warna untuk diukur dalam serapan gelombang yang berpendar yang memberikan warna itu yang katekin tadi, yang merupakan kerangka dari flavonol tadi. Ya, itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Boleh. Ada tugas. Sebenarnya ada tugas ini. Tugas kelompok tadi, bukan kelompok sih, kelas ya. Tugas kelas. Jadi untuk mereview apa yang saya sudah sampaikan tentang ketiga garis besar yang paling banyak digunakan di farmasi, ya. Di farmasi ada asam fenolat, ini paling banyak digunakan di farmasi, terus fenolpropanid dan tanin ini, ya. Jadi nanti kalian diminta untuk menjelaskan tentang mengambil 2 contoh senyawa. Contoh senyawa dari asam fenolat ya. Asam fenolat, fenolik masing-masing. Ini kalau C, ini kelas C. Kalau B kelas B. Kalau A kelas A. Berarti tadi untuk kelas A. 2 contoh senyawa yang menurut kalian ini asam fenolat. Terus kalian beri alasannya. Alasan kenapa termasuk senyawa tersebut. Sudah disampaikan kemarin kalau asam fenolat itu ada apa aja, fenolat ada apa aja, ya. Kalau tanin, kalau tanin nih, contohnya yang terhidrolisis atau yang terkondensasi, rasanya apa? Masing-masing 2, asam fenolat 2, fenil 2, tanin 2. Ya. Tugas kelompok, referensinya jurnal boleh, buku boleh, jangan blog ya, ini aja jurnal atau buku. Kemudian selain alasan kenapa termasuk senyawa tersebut, kemudian deteksinya seperti apa? Contoh tanaman ya. Contoh tanaman yang mengandung senyawa tersebut. Misalnya tadi tanin, ligetanin. Apa aja senyawa yang punya tanaman yang terkandung ligetanin berserta referensinya. Contoh tanaman ya, tanaman yang terkandung senyawa tersebut. Apa aja. Kalau ini nanti dijelaskannya kenapa misalnya boleh pembentukannya boleh, terus struktur kimianya, terus biosintesis pembentukannya kalau ada. Misalnya katekin terbentuk dari apa atau apa, sampai dari apa. Ini dibuat PPT saja, ya. Dibuat PPT, dipresentasikan. Pertemuan selanjutnya hari apa?
hari Selasa ya? Iya, Selasa Pak. bukan? Iya, Pak. Bukan hari Selasa. Ini per kelas aja, jadi nanti kelas kirimkan 2 sampai 4 orang untuk mempresentasikan. Ya, saya mau lihat dengan 2 pertemuan metode ceramah, dengan cara saya mengajarkan yang fokus pada sifat-sifat kimianya, kalian menangkapnya seperti apa? Kalau saya mengevaluasi 1 kali itu nggak bisa, kalau misalnya 2 kali mungkin saya bisa, oh kalian menangkap seperti apa. Nanti paling saya akan di pertemuan selanjutnya akan mencoba merubah pola, misalnya memang tidak efektif pola ceramah seperti ini. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang tanin? Permisi Pak, izin bertanya. Ya, Tadi kan di slide Bapak ada dicantumkan itu tanin dapat diidentifikasi dengan kromatografi. Apakah tanin ini cuma bisa diidentifikasi dengan kromatografi Pak, atau bisa sama metode lain? Sekian dan terima kasih. tadi kan banyak tuh. Ya kan banyak kualitatif apa, kualitatif, terus ada kuantitatif, banyak kan nih, banyak sekali. Ya, tergantung tadi macam-macamnya apa. Kalau tadi kita sudah tahu sifatnya, endapan putih ini bisa dengan gelatin, penambahan asam. Kalau reaksi warna umum ya FeCl3. FeCl3 ini kan warnanya kuning. Terus ditambahkan dia akan berubah warna bereaksi menjadi biru gelap hidrolisis. Kalau hijau gelap itu kondensasi. Kromatografi itu adalah cara paling umum untuk bukan mengidentifikasi sebenarnya. Identifikasi sih rata-rata hampir semua senyawa bisa dengan kromatografi, tidak perlu tanin. Ya. Cuma kalau dia berwarna seperti polifenol akan lebih mudah lagi. Ya, karena tadi kan di awal kita sebut, saya sampaikan bahwa tanin ini merupakan polifenol ya. Jadi memang akan lebih mudah dengan kromatografi. Yang penting kan senyawa tidak memberikan warna, ya kan. Dia sudah polar, kemudian bersifat polar ya, lebih larut di baut organik polar maupun air, kemudian dia berwarna, itu akan lebih mudah. Kemudian juga dia mudah terkondensasi tadi, ya kan? Itu akan lebih mudah. Di kromatografi kan ada kromatografi gas, ada yang cair, akhirnya lengkap dengan kromatografi apapun, harusnya tanin ini bisa diidentifikasi. Ya mau dalam bentuk cair maupun bentuk gas. Baik Pak, terima kasih Pak. Kalau ada lagi boleh silakan. Saya rasa tugasnya jelas ya, dibuat PPT aja. Presentasi. Tiga kelas kan benar ya, 3 kelas bukan 2 ya? Iya Pak, 3. Oke. Jadi ini nggak perlu bikin resume, langsung aja presentasi. Paling tidak presentasi 1 kelas itu paling lama dengan diskusinya 20 menit atau 25 menit lah ya. Kuliah lama-lama ngantuk, kalau 2 jam full tuh ngantuk, 100 menit full tuh ngantuk. Percuma lama-lama tapi nggak masuk ke kepala ini. Sebentar tapi efektif. Ada yang mau ditanyakan lagi? Permisi Bapak, izin bertanya. Tadi itu kan di biosintesa tanin itu kan dibentuk melalui asam sigimat Pak.
Nah, ada juga kan kalau di fenilpropanoid itu kan dia berasal dari jalur sikimat. Sebenarnya jalur sikimat atau asam sikimat ini jalur yang seperti apa ya, Pak? Terima kasih. Sikimat. Mana ya? Sikimat. Ya, mungkin di awal mungkin sudah disampaikan ya. Mungkin oleh Pak Supriyatno mungkin ya, tentang pendahuluan tentang jalur pembentukan metabolisme. Jalur sikimat ini begitu kelihatan. Kalau kita lihat jalur sikimat ini adalah hasil dari strukturnya. Sikimat itu ya seperti ini, adalah polifenol. Jadi diawali dari pembentukan fenol, turunan dari produk metabolis sekunder. Kan kalau kemarin fotosintesis tanaman melakukan fotosintesis nih. Kemudian yang dia menghasilkan dua metabolit yang kalau di sekarang kita percaya bahwa dua metabolit ini ada satu primer, satu sekunder. Di mana primer disepakati di ilmu pengetahuan primer ini untuk kebutuhan pangan, makanya disebut primer. Ya, untuk metabolisme pangan. Terus ada metabolit sekunder. Ini metabolit selanjutnya yang bisa digunakan bukan hanya sebagai pangan, tetapi bisa sebagai makanan. Pembentukannya dia akan terbagi 3 sifat biasanya pada umumnya. Ada kalau bisa dua juga bisa 3, 2 asam dan basa. Yang mana asam, yang mana bersifat basa. Ada yang sebutnya 3 sifat. Itu sifatnya berdasarkan sifat fisik. Karena sifat fisik ada wujud gas, ada wujud air, ada wujud padatan. Biasanya disebutnya itu ada yang sangat non-polar, jadi kelarutannya jelek dalam air, ada yang terbentuk dalam kelarutannya cukup baik, tapi terlalu mudah menguap, itu disebut agak semi-polar. Atau juga yang sangat polar, dia kelarutannya baik, bisa mudah menguap dengan bantuan energi ataupun atom yang ada terbentuk secara alami, mungkin bisa terkondensasi, seperti tadi tiba-tiba bereaksi dengan H. Nah, yang terpisah itu menjadi 3. Nah, salah satunya yang polar ini disebut sikimat. Kalau dilihat dari strukturnya, ya, itu ada benzen dengan OH. Ya, ini yang biasanya menandakan bahwa dia sikimat. Kalau kenapa itu disebut sikimat, ini satu pertemuan sendiri ini untuk membahas jalur biosintesis. Ya, ini cukup panjang. Saya rasa kemarin juga Pak Salam bilang ingin menjelaskan tentang biosintesis di awal secara umum saja. Yang pasti sikimat ini terbentuk secara alamiah, ya, bukan hasil dari zat tambahan atau misalnya alamiah itu bisa terjadi akibat kontak dengan alam ataupun dalam proses biologis maupun kimiawi. Ya. Seperti siapa yang tadi? Muhammad Fatin. Raja, Pak. Oh iya. Ya, sudah jelas, Pak. Terima kasih. Jadi memang begitu cara mendeteksi kalau secara struktural ya pembentukannya seperti apa. Makanya di farmasi ada penambahan namanya apa lagi? Reaksi adisi. Ada namanya dehidrogenasi, penghilangan air, ada namanya terkondensasi, ada yang terhidrolisis. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada mungkin ya tutup saja.
Silahkan nanti untuk bagian siapa yang presentasi atur saja setiap kelas masing-masing, siapa yang mau. Ini tidak mempengaruhi kalau yang presentasi akan lebih tinggi dari yang lain. Tapi saya mau melihat juga bagaimana menangkap materi yang dipaparkan dalam 2 pertemuan dengan saya. Nanti minggu depan kita hanya fokus di presentasi saja. Di minggu selanjutnya, di pertemuan selanjutnya nanti akan membahas tentang steroid belum ya? Steroid belum kan ya? Steroid belum, kemudian saponin belum. Setelah saponin nanti ada tentang glikosida. Ya. Jadi masih ada sekitar 2 atau 3 pertemuan lagi dengan saya sebelum nanti masuk ke termin 2 untuk praktikumnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Aten info.